Sekarang kamu lagi dengerin podcast horor dari Radik Radio. Welcome to Goosebumps. Selamat malam, selamat datang di Goosebumps Radik Radio. Di episode keempat kali ini, Anissa dan Rahma bakal nemenin Sobat Radik dengan kisah horor misteri Gunung Lawu. Gunung Lawu di kawasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur begitu dikenal angker. Cerita horor di Gunung Lawu rasanya sudah banyak didengar dari para pendaki. Seperti halnya yang dirasakan pendaki asal Jakarta bernama Faiz, yang memiliki pengalaman menyeramkan ketika mendaki Gunung Lawu bersama 5 orang temannya pada 2019 lalu. Dalam video berdurasi 43 menit di kanal YouTube RJL5, Faiz mengaku bahwa sudah merasakan keganjilan sejak awal ia mulai mendaki Gunung Lawu. Ditambah lagi, cuaca kala itu memang kurang mendukung sehingga membuat gunung tersebut lebih sepi dari biasanya oleh para pendaki lainnya. Mulai dari Faiz merasakan keberatan saat membawa tas ransel gunungnya, ia juga menyadari perbedaan drastis bobot tasnya tersebut sehingga membuatnya berkeringat banyak. Tiba-tiba teman Faiz yang bernama Dias mengatakan kalau ada sosok yang duduk di atas tas Faiz sambil menghadap ke belakang. Sosok itu tingginya kira-kira setinggi lutut Faiz. Karena tidak ingin tahu, Faiz membuang jauh-jauh pikiran tersebut. Selanjutnya, sekitar siang hari menjelang zuhur, di tengah perjalanan Faiz dan teman-temannya dikejutkan oleh segepok uang yang masih bersih tergeletak begitu saja di tanah. Uang tersebut cukup banyak. Ada 2.000 sampai 20.000 berjajar rapi di tengah jalan seperti uang yang habis keluar dari bank. Teman Faiz yang bernama Lana ingin mengambil uang tersebut. Namun, Dias menyuruh Lana untuk mengembalikannya karena kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Kemudian, setelah mereka meninggalkan uang tadi dan melanjutkan perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar dari panasnya terik matahari di pos 3. Lalu, tiba-tiba anehnya tanpa pertanda apapun, hujan deras turun begitu saja. Bivak dengan cepat didirikan oleh Faiz serta dibantu oleh temannya di dekat sebuah pohon besar yang sangat rindang. Namun, siapa sangka Faiz melihat penampakan makhluk tak kasat mata yang ia deskripsikan memiliki rambut panjang, wajahnya rata, dan bajunya berwarna putih. Bivak itu sendiri adalah tempat berlindung sementara dari aneka gangguan cuaca, binatang buas, atau angin besar. Bivak merupakan alat yang wajib dibawa saat bertahan di alam bebas. Tidak tahu mengapa, dari awal memang Faiz merasakan aura yang tidak enak di situ. Saat Faiz sedang mengikat tali untuk membuat bivak, Faiz melihat ke atas ada sosok yang mengintip, bermuka rata, berambut panjang, dan berbaju putih. Faiz ketakutan, namun ia berusaha menguatkan diri supaya terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Walaupun saat pulang dari Gunung Lawu, badan Faiz menggigil hebat. Mungkin karena Faiz belum permisi atau memang sosok itu tidak bisa menerima kedatangan mereka. Faiz bersikeras untuk memaksa teman-temannya lekas pergi dari kawasan itu dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah perdebatan terjadi, akhirnya mereka memutuskan melanjutkan perjalanan dengan keadaan hujan yang sangat deras. Tak lama kemudian, semua mendengar suara bisikan samar-samar. Hati-hati ya di jalan. Konon, apabila di sana kamu mendengar suara-suara aneh tersebut, maka kamu harus membuang salah satu barang yang kamu punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Cerita kedua, ada Sobat Radik yang ingin menceritakan kejadiannya di Gunung Lawu pada tahun 2015 yang dilakukan bersama kelompok PA di SMA dia. Kurang lebih beranggotakan 10 orang, mereka pun berangkat pagi hari menuju Cemoro Sewu. Mulai dari sini, ceritanya berpindah sudut pandang jadi kami saja ya, biar mudah dimengerti.
Waktu menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kami tiba di Cemoro Sewu yang kita jadikan spot untuk memulai pendakian. Karena trek ini medannya tidak terlalu berat untuk pemula dibanding trek yang lainnya. Malam itu kita menginap di Cemoro Sewu, dikarenakan senter yang kita bawa terjadi masalah. Parahnya, tidak semua anggota membawa alat penerangan ini. Padahal sangat penting untuk melakukan pendakian pada malam hari, apalagi untuk naik gunung. Niat untuk naik ke puncak lebih awal akhirnya pupus. Harapannya, kita di pagi hari sudah mendirikan tenda, karena tidak jarang pendakian Gunung Lawu penuh, yang akhirnya kita tidak kebagian tempat untuk mendirikan tenda. Tapi karena ada masalah, jadi kita mengurungkan niat itu. Besok paginya, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, kami bergegas untuk memulai pendakian. Dan untunglah pendakian kami lancar. Kira-kira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kita sampai di puncak. Dan benar saja, di puncak sudah dipenuhi tenda dari pendaki lain yang datang lebih awal. Setelah kita mencari spot mendirikan tenda, akhirnya kita memutuskan mendirikan tenda di tempat yang tergolong fatal. Kita mendirikan tenda di tempat yang di tengahnya ada aliran air. Tapi apa boleh buat? Pikir kami ini hanya tempat istirahat siang, toh juga langit sedang cerah. Dan bukan anak gunung kalau belum nyeruput kopi hitam plus makan mie instan. Dan itulah yang kami nikmati setelah mendirikan tenda. Beberapa teman yang lain asik selfie dan ada juga yang rebahan. Setelah pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hal yang tadi inginkan datang. Tiba-tiba saja datang kabut tebal dan petir yang ikut meramaikan dingin sore itu. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya. Kami berlarian ke arah tenda dan bergegas barang yang tidak tahan air. Dan seketika itu juga, air bah mulai menerjang kami tepat di tengah-tengah tenda. Alhasil, tenda kami pun roboh dan beberapa barang pun ikut terseret air. Langkah emergensi ala anak gunung pun dilakukan. Setelah semua barang milik masing-masing anggota diamankan, giliran tenda kami yang roboh segera kami lipat di bawah derasnya hujan. Karena waktu tenda yang kita pakai bukan tenda dom, melainkan hanya tenda konvensional biasa yang dipakai anak pramuka kemah. Selesai packing darurat, kami segera rapat dadakan. Kalau masih bertahan di puncak, mungkin malamnya kita tak akan kuat bertahan, karena tenda kita roboh dan juga beberapa stok makanan ikut hanyut di bawah air bah. Akhirnya kita semua sepakat nekat untuk turun dalam hujan deras. Kami pun berbagi tugas. Yang pernah naik Gunung Lawu bertugas leader, dan dua teman nongkrong kami ditugaskan membawa tenda basah tadi. Teman saya bertugas sebagai sweeper. Dalam keadaan hujan deras, gelap, kedinginan, dan alat penerangan seadanya, kami bergegas turun karena takut nanti kemalaman. Dan dari sinilah semua kengerian dimulai. Beberapa kali saya mendengar dua orang pembawa tenda tadi mengeluh dan mengeluarkan kata-kata haram yang diucapkan saat naik Gunung Lawu. Sebenarnya saya juga kasihan, tapi ketua bilang itu sebagai hukuman buat mereka karena prepare yang seadanya dan berdampak pada semua anggota. Hal aneh pertama kami adalah di malam itu, kami melihat deretan lampu senter yang berbaris dan berliku-liku dan juga terlihat jelas karena hujan sudah mulai mereda. Tapi, anehnya tak ada satupun yang berpapasan dengan kami saat itu. Dengan hati tenang, kita pun mencoba positive thinking kalau pendaki lain mungkin belum sampai di sini. Karena kami belum bertemu pos 5. Lama-kelamaan, kami merasa aneh dan khawatir. Karena jalur yang kami lewati sepertinya bukan jalur Cemoro Sewu. Seringkali kami melewati rute yang tergenang lumpur layaknya daerah yang belum terjamah manusia. Saya kebetulan membawa senter dan beberapa kali saya senter arah kanan-kiri. Rasanya kami masuk hutan. Saya beberapa kali berteriak, "Leader, perhatikan jalur!" Dengan harapan leader bisa menemukan jalur sebenarnya. Kembali saya mendengar suara jengkel dari pembawa tenda di depan saya. Meskipun saya tidak bisa melihat mereka karena gelap, tapi saya ingat betul logat dan suara mereka. Berkali-kali sang ketua berteriak meminta pembawa tenda tidak berbicara seenaknya dan sabar dulu. Pengalaman horor pun dimulai. Saat saya merasa agak jauh dari teman yang lain, tiba-tiba saja saya disalip seorang pemuda dari belakang, yang memakai celana jeans potongan atas dengkul, kaos oblong, dan tanpa alat penerangan sama sekali. Saya sempat menyapa, "Mas, rombongan dari mana?" Tanpa jawaban dan tanpa menoleh, pemuda tadi terus berjalan tanpa menghiraukan saya. Pikir saya waktu itu, paling temannya ada di belakang atau mungkin dia tertinggal.
Terus mengikuti arah leader, saya menyusuri jalan setapak dan berbatu, dan tepat di samping saya adalah jurang yang kedalamannya tidak diketahui. Karena saat saya mengarahkan senter ke jurang, terlihat pemandangan yang gelap gulita. Tiba-tiba saya melewati sekelompok orang duduk tepat di atas batu besar yang kurang jelas bentuknya. Hanya hitam saja. Kalau tidak salah jumlahnya ada 4 orang. 2 di antaranya duduk di atas batu tepi jurang dengan potongan gondrong. Sedang yang lainnya berdiri bersandar di batu. Sempat saya mengarahkan senter ke arah sana tetapi hanya arah batu yang mereka duduki. Dan juga saya melihat penampakan botol bir dan botol mineral yang isinya berwarna kekuning-kuningan. Sedangkan di sekitar botol berserakan kulit kacang. Sambil menyapa, saya mencoba bertanya, "Maaf mas, ini jalur Cemoro Sewu bukan?" Namun mereka hanya sekedar mengangguk. Pikir saya mungkin mereka lagi tinggi. Dan hal paling aneh pun terjadi. Kali ini adalah kami berhenti pada sebuah batu besar yang menempel di tebing. Ketua kami bilang dengan hati-hati bahwa ternyata kami sedang dikerjain sama goib di situ. Karena tanpa sadar, ternyata ketua kami telah memberikan coretan pada batu itu. Dan dia sudah ketiga kalinya mencoret batu itu, artinya kami sudah 3 kali melewati batu besar tadi. Akhirnya, kami berkumpul dan berdoa memohon pertolongan. Dan peringatan keras ditujukan kepada pembawa tenda yang tadi mengeluh dan berbicara kata haram yang diucapkan. Selesai berdoa dan ritual meminta maaf, kami melanjutkan perjalanan. Dan betul saja, tidak lama kemudian kita langsung bertemu dengan pos 5. Segera kami beristirahat menenangkan diri dan mengisi perut yang sudah keroncongan. Kisaran pukul 3 waktu Indonesia Barat, kita sampai di Cemoro Sewu. Setelah sampai di Cemoro Sewu, belum ada yang bercerita soal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama turun gunung. Baru beberapa hari setelah sampai rumah, kita bercerita tentang keanehan yang terjadi. Akhirnya masing-masing bercerita yang mereka rasakan di sana. Ada yang melihat wanita sedang berjalan di depannya, saat ingin memanggil teman di belakang, wanita tersebut sudah hilang. Berbeda dengan leader, dia merasa kalau jalannya itu sama persis dengan jalan yang dilewati tadi pagi. Beberapa kali dikasih tahu, kok jalannya belum begini, ia pun menjawab, ya kalau mau enak di rumah aja, dia sebenarnya sudah curiga sejak awal. Dan juga dia beberapa kali mendengar suara aneh dari arah samping. Ada suara minta tolong, padahal sampingnya jurang. Terus lagi ada suara seperti layaknya pasar gitu. Mitosnya, itu adalah pasar setan di Gunung Lawu. Ya Sobat Radik, itu tadi cerita-cerita seram yang ada di Gunung Lawu. Kalau Sobat Radik punya cerita horor atau mungkin pernah mengalaminya sendiri, bisa share cerita Sobat Radik lewat Instagram atau Twitter di @radikradio. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menemani malam Jumat kalian. Nah, untuk Sobat Radik, jangan lewatkan episode lain dari Goosebumps setiap malam Jumat. Dan ingat, kamu tidak pernah sendiri.